Halo, udah dan uni-uni semua. Jangan lupa like and subscribe channel Muhdi Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat setia, para pendengar dimanapun kalian berada, bersama saya di sini di channel Muhdi Idris. Baiklah, untuk kali ini saya akan menyajikan video tutorial seputar Adobe Premiere Pro dengan judul salah satu cara membuat video efek sendiri dan menyimpannya dalam bentuk preset. Untuk itu, langsung saja kita buka Adobe Premiere Pro-nya. Sebelum lanjut ke materi, terlebih dahulu saya informasikan bahwa tutorial yang akan kita pelajari ini adalah tutorial tingkat lanjutan. Jadi, bagi para pemirsa yang belum memahami dasar-dasar Adobe Premiere Pro agar dapat mempelajarinya di channel yang lain. Di sini saya menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2015. Kita klik New Project. Kemudian kita masukkan namanya. Untuk settingan yang lainnya, kita biarkan saja secara default. Kemudian kita import seluruh bahan-bahan yang dibutuhkan ke dalam project. Caranya, klik menu file, kemudian import. Di sini saya akan mengimport gambar yang beresolusi 1920 kali 1080 pixel. Kemudian kita drag file yang berada dalam project ke dalam timeline. Di sini saya akan atur waktu dari gambar atau videonya jadi 12 detik. Kemudian di sini kita membutuhkan 4 video track. Sementara video track yang tersedia cuma 3. Untuk itu kita perlu menambahkan 1 video track lagi. Caranya, klik menu sequence, kemudian add track. Kita tambahkan 1 video track dan 0 audio track. Oke. Kemudian kita akan menduplikat file yang berada pada video track pertama ke video track kedua, ketiga, dan keempat. Caranya, klik tahan tombol Alt, kemudian drag file yang berada pada video track pertama ke video track kedua. Langkah yang sama kita lakukan untuk video track ketiga dan keempat.
Selanjutnya, di sini kita akan bekerja pada video track pertama saja dulu. Untuk itu, kita matikan visibilitas video track kedua, ketiga, dan keempat. Dan kita lock video track kedua, ketiga, dan keempat. Kita klik 2 kali gambar yang berada pada kanan atas layar. Di sini kita akan melihat titik-titik yang berada pada bagian pinggir dan lingkaran yang berada pada bagian tengah. Lingkaran yang berada pada bagian tengah merupakan pusat rotasi. Untuk itu, mari kita buktikan. Klik tahan tombol mouse sebelah kiri, kemudian geser ke kiri atau ke kanan pada bagian efek kontrol rotasi. Di sini kita akan melihat gambar akan berotasi sesuai dengan pusat rotasinya. Sekarang kita akan ubah pusat rotasinya ke arah bagian sini. Untuk itu, dapatlah kita lakukan dengan langkah manual ataupun dengan cara drag mouse. Untuk cara manual, dapat kita lakukan dengan cara pada bagian efek control position, kita isikan nilai 0 untuk nilai X, sementara untuk nilai Y kita biarkan saja secara default. Di sini nilainya adalah 540. Dan anchor point-nya juga 0 untuk X. Sementara untuk nilai Y kita biarkan saja secara default. Di sini nilainya adalah 540. Sekarang kita akan coba lihat bagaimana hasil rotasinya dengan pusat rotasi yang baru. Seperti inilah hasil rotasinya dengan pusat rotasi yang baru. Kita juga dapat merubah pusat rotasi dari image dengan cara klik dan tahan tombol kontrol dan tombol shift, kemudian drag dengan mouse pusat rotasinya.
Selanjutnya, kita pergi ke bagian tab efek. Kita cari yang namanya crop. Sudah kita dapatkan? Kita klik efek crop. Kemudian kita drag ke file yang berada pada video track pertama. Di sini kita melihat ada yang namanya left, top, right, dan bottom. Left untuk mengcrop gambar atau video dari kiri. Top untuk mengcrop gambar atau video dari atas. Right untuk mengcrop gambar atau video dari kanan. Bottom untuk mengcrop video atau gambar dari bawah. Di sini saya akan mengcrop bagian kanan 50%. Dan bagian bawah 50%. Kemudian kita pergi ke bagian awal dari videonya. Kita akan menambahkan keyframe pada bagian rotation. Kemudian kita mainkan keyframe-nya. Kita majukan waktunya. Di sini saya akan memilih pada saat-saat akhir dari video. Karena videonya berdurasi 12 detik, maka saat-saat akhir videonya di sini saya akan memilih majukan 9 detik. Kemudian kita rotasi videonya atau gambarnya minus 90 derajat. Kalau kita lihat hasilnya, maka akan didapat hasil seperti ini. Oh, ternyata saya salah. Di sini seharusnya bagian awalnya rotasinya adalah minus 90. Dan bagian akhirnya adalah nol derajat.
Jadi kalau kita jalankan akan didapat hasil seperti ini. Selanjutnya, kita akan bekerja pada video track kedua. Untuk itu, kita matikan visibilitas video track pertama dan kita lock video track pertama. Kita klik 2 kali gambar yang berada pada kanan atas layar. Kemudian kita ubah pusat rotasinya. Klik tahan tombol Ctrl Shift. Kemudian drag pusat rotasi ke arah kanan. Sehingga kalau dirotasi maka akan menjadi seperti ini. Kemudian kita crop video atau gambar yang berada pada video track kedua. Kita drag video efek crop ke video track kedua. Di sini saya akan mengcrop videonya sebelah kiri %, dan sebelah bawah 50%. Kemudian kita pergi ke bagian awal video, kita tambahkan keyframe dari rotasi. Kita masukkan nilai 90 derajat. Kita lock video track kedua dan kita unlock video track pertama
dan kita aktifkan visibilitasnya. Kalau dimainkan akan didapat hasil seperti ini. Selanjutnya kita matikan visibilitas dan kita lock video track kedua. Kemudian kita akan bekerja pada video track ketiga. Klik 2 kali gambar yang berada pada bagian sebelah kanan atas. Kemudian kita ubah pusat rotasinya. Untuk itu, klik tahan tombol Ctrl Shift, kemudian drag dengan mouse pusat rotasinya. Kemudian kita tambahkan efek crop pada file yang berada pada video track ketiga. Di sini saya akan mengcrop bagian kanan 50%. Dan bagian atas 50%. Kemudian kita pergi ke bagian awal dari video. Kita tambahkan keyframe untuk rotasinya. Kita masukkan nilai rotasinya
90 derajat. Dan untuk keyframe akhirnya, kita masukkan nilai rotasi 0 derajat. Apabila dijalankan akan dapat hasil seperti ini. Selanjutnya, kita akan bekerja pada video track keempat. Klik 2 kali gambar yang berada pada bagian sebelah kanan atas. Kemudian kita ubah pusat rotasinya secara manual dengan memasukkan nilai (1920) untuk nilai X pada bagian position. Sementara untuk nilai Y kita biarkan saja secara default. Di sini nilainya adalah 540. Dan 1920 untuk nilai X pada bagian anchor point. Sementara untuk nilai Y kita biarkan saja secara default. Di sini nilainya adalah 540. Ingat, untuk merubah pusat rotasi, maka nilai yang kita masukkan pada bagian position dan nilai yang kita masukkan pada bagian anchor point harus sama. Kalau dirotasi akan dapat hasil seperti ini. Kemudian kita tambahkan efek crop pada file yang berada pada video track keempat. Di sini saya akan mengcrop bagian kiri (50%) dan bagian atas 50%. Kemudian kita pergi ke bagian awal video. Kita tambahkan keyframe untuk rotation.
Kita masukkan nilai keyframe-nya. Yaitu minus 90. Kemudian kita majukan videonya pada detik yang ke-9 dan kita masukkan nilai rotationnya menjadi 0 derajat. Kalau kita mainkan akan didapat hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan melihat secara keseluruhan dari hasil yang telah kita kerjakan tadi. Akan didapat hasil seperti ini. Sebenarnya video efek seperti ini bisa kita dapatkan secara instan dari template yang telah tersedia. Namun, alangkah bagusnya jika kita mengetahui bagaimana proses cara pembuatannya secara manual. Langkah selanjutnya kita akan mengekspor efek yang telah kita bikin ke dalam bentuk preset. Di sini kita akan mendapatkan 4 preset. Karena video tracknya ada 4, dan masing-masing track berbeda efeknya. Untuk mengekspor masing-masing presetnya, kita lakukan langkah berikut. Kita matikan visibilitas untuk video track kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian kita lock video track kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian di sini, untuk efek video yang kita terapkan, kita menggunakan efek crop dan motion. Untuk opacity dan time remapping, kita tidak melakukan perubahan. Kita hanya melakukan perubahan pada efek crop dan motion. Untuk itu, kita klik efek crop, kemudian tahan tombol kontrol, dan klik efek motion. Kemudian, klik kanan dan save preset. Di sini, saya akan masukkan nama kiri atas. Karena bagian gambar yang nampak adalah kiri atas.
kalian bisa memberikan nama yang lain, tapi untuk memudahkan mengingatnya, kita sesuaikan dengan ciri-ciri efek yang telah kita terapkan. Oke. Pada bagian preset, kita sudah melihat yang namanya kiri atas. Selanjutnya kita akan menyimpan video efek yang telah kita terapkan pada video track kedua ke dalam bentuk preset. Karena kita cuma melakukan perubahan pada efek crop dan efek motion, maka preset yang kita simpan cuma untuk efek crop dan motion saja. Klik efek crop, kemudian tahan tombol kontrol, kemudian klik efek motion. Klik kanan, save preset. Di sini presetnya saya akan namakan dengan kanan atas. Karena bagian video yang nampak adalah kanan atas. Selanjutnya kita akan men-save efek yang telah kita terapkan pada video track ketiga ke dalam bentuk preset. Untuk itu kita unlock dan kita aktifkan visibilitas dari video track 3. Klik efek crop dan tahan tombol kontrol, kemudian klik efek motion, kemudian klik kanan, save preset. Saya akan memberi nama kiri bawah. Kemudian kita akan men-save video efek yang telah kita terapkan pada video track 4 ke dalam bentuk preset. Klik efek crop, kemudian tahan tombol kontrol, dan klik efek motion. Kemudian klik kanan, save preset. Saya akan memberi nama presetnya kanan bawah. Di sini dari 4 video track yang telah kita save efeknya, kita mendapatkan 4 preset, yaitu kanan atas, kanan bawah,
kiri atas, dan kiri bawah. Kita akan menyatukan keempat preset ini ke dalam satu folder preset. Untuk itu, kita klik kanan preset dan pilih New Preset Bin. Kita beri nama My Preset 1. Enter. Kemudian kita klik preset kanan atas dan kita drag ke My Preset 1. Langkah yang sama kita lakukan untuk preset-preset yang telah kita bikin tadi. Telah kita dapat pada folder My Preset 1, preset kanan atas, kanan bawah, kiri atas, dan kiri bawah. Langkah selanjutnya, kita ekspor My Preset 1 agar dapat digunakan di komputer lainnya yang menggunakan Adobe Premiere Pro. Kita tentukan tempat penyimpanannya dan kita masukkan nama presetnya. Selanjutnya, kita dapat melihat preset yang telah kita ekspor tadi. Yaitu My Preset 1. Untuk menginstal preset yang telah kita save tadi ke komputer lainnya yang menggunakan Adobe Premiere Pro, maka kita cukup melakukan langkah klik kanan preset, kemudian import preset. Karena presetnya telah tersedia dalam komputer saya, maka saya tidak perlu menginstalnya.
Guna preset adalah sebagai efektivitas agar kita tidak perlu mengulangi langkah-langkah waktu kita membuat video efek sendiri. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara menggunakan preset yang telah kita bikin sebelumnya. Selanjutnya, kita mainkan video yang ada pada timeline-nya. Jadi dengan menggunakan preset, kita tidak perlu mengulangi langkah-langkah yang telah kita bikin sebelumnya. Sekian saja video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Untuk mendownload preset yang telah saya bikin, kalian dapat mendownloadnya pada link yang telah saya sediakan pada bagian deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.